kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman yang mungkin hari ini belum bisa melaksanakan perkuliahan di kampus. Hari ini saya mencoba untuk melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Jadi selamat datang juga teman-teman yang hari ini belum bisa ke kampus. Saya akan mencoba melaksanakan perkuliahan secara hybrid ya, karena banyak mahasiswa. Selamat datang Mbak Tridian. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi selamat datang juga teman-teman yang hari ini masih MBKM dan magang dan sebagainya. Semoga teman-teman yang sedang magang atau sedang di luar kampus bisa melaksanakan kegiatan di sana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi. Mulai hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan ini secara hybrid. Setiap minggu akan tetap kita laksanakan perkuliahan hari ini atau perkuliahan mata kuliah pemasaran digital ini atau digital marketing. Berapapun mahasiswanya yang hadir di kampus akan saya laksanakan dengan metode hybrid. Ini juga saya rekam, nantinya mahasiswa yang mungkin belum bisa menyimak secara hybrid atau secara langsung atau belum bisa hadir juga, nanti semoga nanti bisa saya kirim filenya ya. Saya upload di YouTube atau linknya nanti akan saya bagikan. Mengapa ini perlu dilaksanakan? Karena materi ini menurut saya cukup penting dan dalam manajemen itu bisa dikatakan menjadi core-nya ya, atau inti dari bagian perkuliahan itu yang menurut saya tidak bisa digantikan ataupun mungkin intinya mahasiswa itu harus dapat mata kuliah ini. Karena nanti pemasaran digital dan sebagainya menjadi suatu keharusan bagi seluruh industri ataupun perusahaan yang ada di sekitar kita. Seperti mata kuliah biasanya, nanti teman-teman akan mendapatkan pertemuan sebanyak di bawah di ruang manajemen. Saya lanjutkan ya. Jadi seperti mata kuliah lainnya, kita nanti akan mengadakan pertemuan sebanyak 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali UTS dan UAS. Nanti juga ada penugasan-penugasan. Harapan saya nanti meskipun yang sedang PMM dan sebagainya tetap bisa melaksanakan penugasan yang nanti akan kita berikan. Berikutnya, teman-teman, dalam mata kuliah pemasaran digital ini sudah disiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester yang nantinya menjadi acuan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas dalam satu semester ini sudah direncanakan
dalam dokumen RPS yang saya tampilkan di layar ini. Nanti teman-teman bisa mendownload RPS di Kulino yang nantinya akan segera saya upload. Dalam RPS dijelaskan ada beberapa materi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan. Maaf, sebelum itu ada capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran ini merupakan target yang nantinya akan diberikan atau target untuk perkuliahan ini nantinya bentuknya akan ada beberapa bagian ini. Kalau di capaian pembelajaran prodi itu sifatnya umum ya, seluruh mata kuliah sama. Kalau di capaian pembelajaran mata kuliah, itu yang pertama ada mahasiswa mampu bekerja sama, sikap tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, ini harusnya ada ya, ini ya. Mahasiswa mampu berpikir kritis, sistematis, inovatif, dan mampu menguasai konsep dan teknis penyusunan rencana strategis. Ini capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau materi-materi yang nanti akan dibahas, itu ada yang pertama ada perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Yang berikutnya elemen organisasi marketplace online. Berikutnya ada lingkungan mikro dan makro pada pemasaran digital. Berikutnya pemasaran digital terintegrasi. Ada bauran pemasaran 7P. Kalau teman-teman masih ingat di komunikasi pemasaran ya. Tapi ini lebih spesifik ke pemasaran digital. Ada ECRM, ada perencanaan media digital, komunikasi pemasaran digital, saluran pemasaran digital, perilaku konsumen digital, serta yang terakhir strategi B2B dan B2C. Business to business dan business to consumer ya. Ini yang nantinya akan dibahas dalam satu semester. Ini ya, di pertemuan pertama, kedua, minggu pertama, kedua, dan seterusnya, itu sudah direncanakan. Adapun buku yang nanti digunakan, itu pertama ada bukunya Dave Savvy dan Fiona Ellis Catwitch ini ya, Digital Marketing Strategi Implementation and Practice edisi ke-6, dan juga Alan Charles Wood tahun 2018, juga bukunya Prof. Vincent dan Pak Yohan ya. Nah ini. Nah ini ada penugasan, semoga nanti ini penugasan ini bisa terlaksanakan ya. Jadi nanti saya mempunyai rencana untuk mahasiswa itu masing-masing memiliki atau mengerjakan tugas ini. Jadi biar nanti sama dengan mahasiswa yang ada di Semarang. Adapun penugasan sebenarnya cukup gampang nih ya. Yang tugas utamanya adalah membuat toko di marketplace. Jadi membuat toko yang nantinya toko itu menjual produk kita ataupun produk orang lain yang ada di marketplace. Ini tidak sulit ya, karena pertama membuat toko di marketplace kan tidak berbayar, free kan, bisa di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kita cari yang free atau yang gratis saja. Terus nanti teman-teman mengelola produk, nanti produknya juga jangan hanya 1, 2, minimal ada 10 lah, 10. Meskipun satu produk itu ada 10 varian, misalkan baju,
baju jenis A, B, C, D. Nah itu mungkin biar tidak hanya satu produk ya, jadi harus paling tidak 10 lah. Buat dengan, kalau di sini ada maksimal 5 orang. Memilih produk apapun yang siap dijual secara online. Terus mahasiswa membuat akun di salah satu marketplace di Indonesia. Mahasiswa mengelola transaksi yang terjadi dalam toko online tersebut. Berikutnya, mahasiswa melaporkan hasil pengelolaan toko online tersebut dalam bentuk makalah dan dipresentasikan. Jadi, seperti tahun kemarin, saya tidak mengharuskan teman-teman membuat makalah yang terlalu berat ya. Yang penting pertama ada link nama tokonya. Jadi kalau saya ngecek dibuka link itu langsung mengarah ke nama toko yang teman-teman buat. Jadi kalau Tokopedia langsung saya klik mengarah ke toko itu langsung kelihatan produk-produk yang dijual. Nanti kan kelihatan laku berapa, dapat bintang berapa, nah, itu kan biasanya. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang. Bisa dimulai dari sekarang, tidak perlu di bagian akhir ya. Nanti laporannya cukup beberapa slide PowerPoint yang itu menunjukkan nama tokonya, produk yang dijual, dan sebagainya. Jadi nanti dari hasil capturean atau hasil toko yang teman-teman buka itu bisa di-capture, dimasukkan ke PowerPoint, dan itu sebagai laporan. UTS 25%, UAS 30%, dan tugas akhir 45%. Tugas akhir ini, ya tugas ini ya, tugas membuat toko atau membuat lapak di marketplace. Saya rasa tidak sulit ya, tidak terlalu sulit. Nantinya poin tambahan adalah ketika toko yang teman-teman buka itu ada transaksinya. Ya, selamat datang Mas Satria ya. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi ini ada penugasan, nantinya masing-masing mahasiswa, bisa berkelompok ya, bisa berkelompok maksimal 5 orang untuk membuat produk yang harus dipasarkan di marketplace. Boleh Tokopedia, boleh Shopee, Lazada, dan semuanya boleh. Yang paling penting itu adalah di marketplace itu menunjukkan nama tokonya, yang mungkin perlu dicantumkan ya. Ada beberapa marketplace yang itu tidak bisa menunjukkan nama tokonya ya, hanya bisa menunjukkan nama akunnya. Seperti di FB itu kan ada marketplace, tapi kan sepertinya tidak nama perusahaannya ya, berbeda dengan di marketplace yang lain, Shopee, Tokopedia itu kita bisa membuat nama toko dengan jelas ya. Itu yang nanti akan harus teman-teman perhatikan. Berikutnya yang teman-teman khususnya yang sedang magang ya, magang ataupun MBKM yang lain, seperti arahan Bu Tias, dokumen presensi ini harusnya tetap ditandatangani ya, nanti silakan teman-teman punya kesempatan kapan yang pas longgar bisa menemui saya untuk presensi di
presensi fisiknya ya, di presensi fisiknya. Jadi kan nanti untuk dokumen seperti semester kemarin ya, tetap ada diperlukan dokumen untuk akreditasi dan sebagainya. Nanti bisa dilakukan misalkan dalam akhir minggu atau mungkin akhir bulan dan sebagainya pas teman-teman ada kesempatan. Mungkin itu beberapa awal dari materi ini, mungkin ada yang disampaikan atau ingin ditanyakan dari teman-teman. Ya. Silakan Mbak Tahira atau mungkin yang sedang online bisa ingin menanyakan tentang perkuliahan atau materi atau yang lain. Oh ya. Oh ya, ini Mbak Maria belum ya. Oke ya. Jadi nanti untuk minggu depan sama seperti ini, metodenya sama. Nantinya akan saya upload hasil rekodnya dan saya share ke teman-teman. Ya. Berikutnya saya akan menampilkan sebentar. Di pertemuan awal ini saya akan menyampaikan tentang penjelasan dari digital marketing ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita ulas sedikit tentang digital marketing. Dalam pengertian, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Jadi pada prinsipnya digital marketing ini sama dengan marketing secara konvensional atau non digital. Tujuan, maksud dan sebagainya itu sama. Yang membedakan itu adalah medianya. Jadi hanya media itu yang membedakan. Tujuan dan sebagainya itu sama ya, konsepnya itu sama. Sekali lagi yang membedakan adalah medianya. Menurut Ridwan Sanjaya ya, menyebutkan bahwa digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh ada blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Dalam perkembangan saat ini banyak media yang bisa dijadikan sebagai alat untuk marketing ya. Ada sosial media, ada seperti misalkan YouTube dan sebagainya, itu menjadi sarana untuk marketing juga. Kalau di sini menyebutkan blog, website, kalau sekarang lebih luas lagi, ada berbagai macam media yang bisa dilakukan. Menurut Klendel dan Burrow, pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana diartikan sebagai
pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Ini menurut Hedrick dan Struggles ya. Ini menjelaskan bahwa digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembur-gemburkan secara langsung, tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Ya, ini beberapa pendapat dari teori digital marketing. Adapun kelebihan dari digital marketing itu adalah yang pertama, kecepatan penyebaran. Jadi kalau kita menggunakan media non-digital itu artinya ya seperti baliho, spanduk, dan sebagainya, itu tentu penyebarannya tidak akan secepat media digital. Apalagi sekarang banyak menggunakan cara-cara biar sesuatu itu menjadi viral, itu juga akan sangat mempercepat dalam jangkauan atau penyebarannya ya, kan lebih cepat. Yang berikutnya adalah kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Jadi, bagaimana cara mengetahuinya? Dengan melihat pertama ada view-nya, nanti kan kelihatan. Iklan yang kita buat itu dilihat oleh berapa orang, itu akan lebih mudah. Berbeda kalau media baliho misalkan, spanduk. Untuk mengetahui berapa yang melihat baliho kita, itu memerlukan survei, pendataan yang pastinya tidak akan secepat media internet. Jadi kalau media internet, media digital marketing sekarang itu akan lebih mudah, kita bisa melihat view dari iklan yang kita muat, atau bisa menggunakan traffic analitik ya. Jadi kita bisa melihat berapa orang yang mampir ke website kita misalkan. Itu ada laporannya secara kontinu. Jadi kita bisa melihat bagian mana yang paling banyak dikunjungi atau bagian mana yang paling sedikit mendapat kunjungan. Bisa juga melalui teknik rating misalkan. Rating ada yang bintang 5, bintang 1, 2, dan seterusnya. Itu juga salah satu evaluasi yang menjadikan media online atau digital marketing ini banyak berkembang di akhir ini. Berikutnya ada jangkauan lebih luas. Dengan digital marketing, tentu jangkauannya juga akan lebih luas ya. Seluruh orang yang terkoneksi dengan internet punya kesempatan untuk melihat iklan atau sesuatu yang kita tampilkan dalam digital marketing. Yang berikutnya murah dan efektif. Nah, murah dan efektif ini dalam pandangan ketika dibandingkan dengan media lain ya. Dibandingkan dengan masalah tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat dapat mencapai 40%. Hal tersebut menurut Gartner Digital Marketing Spend Report. Nah ini, jadi bisa mencapai penghematan sampai 40%. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Jadi kalau zaman dulu belum ada digital, baliho, spanduk, terus radio, koran, itu kan salah satu sarana ya, beberapa sarana yang digunakan untuk digital marketing yang itu punya banyak kelemahan, yang jangkauannya lebih sempit. Kalau koran itu update-nya tidak real time ya, jadi bisa update setiap sore atau setiap
1 hari ya. Berbeda dengan media online atau media digital yang bisa update setiap saat. Ada beberapa jenis digital marketing. Yang pertama melalui website atau aplikasi yang website ya. Jadi website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Jadi dengan website ini lebih mudah ya. Misalkan perusahaan membangun website, membangun sebuah sistem yang bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini media digital marketing yang cukup banyak digunakan. Jadi termasuk dalam website itu, termasuk dalam e-commerce ya. E-commerce di Shopee, Tokopedia, terus di misalkan Lazada, atau membuat website sendiri. Jadi membuat website sendiri itu juga masuk dalam kategori digital marketing. Yang itu secara khusus hanya produk tertentu atau milik perusahaan sendiri yang ada di situ. Kalau marketplace atau e-commerce kan banyak perusahaan jadi satu situ. Punya peluang untuk membandingkan dengan perusahaan lain. Tapi kalau kita punya website sendiri, maka yang ada adalah produk spesifik dari perusahaan itu. Contoh misalkan websitenya Samsung. Di situ tidak ada brand atau produk lain ya. Jadi semuanya Samsung. Kalaupun membandingkan itu adalah sama-sama produk Samsung misalkan. Tapi kalau di e-commerce kan semuanya jadi satu ya. Terus berikutnya ada lagi dengan model atau jenis SEM, yaitu upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas SEO atau search engine optimization dan search engine marketing atau SEM ya. Jadi kalau teman-teman melakukan pencarian di Google, itu akan muncul beberapa, sebenarnya yang muncul itu banyak halaman ya, banyak halaman atau banyak page. Kalau teman-teman lihat itu, misalkan cari sepatu cewek misalkan, itu akan muncul banyak sekali, beberapa halaman. Biasanya yang paling kemungkinan besar diklik itu adalah yang paling atas. Paling atas atau mungkin turun 1, 2 sampai tengah lah. Kalau ke page berikutnya agak jarang. Nah, itu yang selama ini terjadi di media online yang ada ya. Jadi modenya seperti itu. Dilakukan pencarian, kalau sudah ketemu yang berpeluang diklik atau dilihat atau dilanjut itu adalah yang paling atas. Yang mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana cara agar website kita, produk kita, atau apapun itu bisa muncul paling atas. Ada beberapa teknik ya, salah satunya adalah search engine marketing. Jadi yang muncul di atas itu bukan tiba-tiba ya.
Ada yang menyatakan itu adalah semacam ada namanya algoritma ya, algoritma dalam Google dalam menampilkan itu. Banyak variabel yang dipakai seperti banyaknya ulasan, banyaknya orang yang mencari, itu menjadi pertimbangan. Kalau dalam dunia apa ya, website itu yang paling mudah itu adalah SEO ini. Jadi SEO itu salah satu cara biar ketika melakukan pencarian itu berada di baris paling atas sendiri. Itu menggunakan SEO. Kalau sudah paling atas, itu kemungkinan besar diklik atau dilihat itu akan semakin besar. Nanti ada beberapa jenis lagi ya, digital marketing. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk minggu ini, saya rasa untuk awal ini saya tidak akan terlalu jauh dulu. Yang penting poin-poin tadi sudah saya sampaikan, termasuk penugasan, termasuk tadi itu ya, ada berbagai misalkan harus ada komponen penilaian ya. 40% itu dari penugasan. Nanti akan tetap ada ujian UTS dan UAS, tapi yang paling menentukan adalah penugasan membuat toko online. Membuat toko online tidak perlu membuat website sendiri ya, bisa diikutkan di marketplace ataupun media yang lain. Mungkin untuk awal dari perkuliahan ini, sementara cukup dulu. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak Tahira, atau yang lain yang sedang online? Ya. Oh itu. Boleh, boleh. Iya, iya, iya. Boleh, sangat boleh. Jadi tadi saya sampaikan bahwa nanti akan menjadi poin penting atau penilaian tambahan ketika toko yang Anda buat itu sudah ada transaksi penjualan. Kalau itu sudah ada, itu ya semakin bagus ya. Tinggal nanti mungkin produknya ditambahi atau seperti apa. Kalau BMK kemarin sudah ya, sudah membuat semua ya, sudah ya. Nah itu lebih mudah lah. Kalau BMK kemarin, Mbak Tahira apa produknya yang brownies ya? Oh ya, bisa itu. Sekarang masih jalan juga? Masih ya, nah itu. Oh ya, jadi nanti silahkan bisa itu dijadikan, tinggal ngumpulkan aja berarti sudah oke lah. Dan saya rasa teman-teman semua yang ikut WMK, ada yang B2MW itu ya sama aja ya. Itu tinggal dimasukkan, pasti itu menjadi syarat dulu ya, syarat untuk teman-teman dulu, atau penugasan lah. Penugasan dari teman-teman ketika dulu WMK ataupun B2MW. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak Tahira? Cukup ya? Jadi untuk pertemuan awal ini saya akhiri sekian dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Teman-teman yang sedang MBKM, magang mandiri, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Yang berada jauh di luar sana, jadi tetap menjaga kesehatan, biar nanti ketika sudah selesai program dapat melaksanakan perkuliahan di kampus dengan lebih fresh, punya pengalaman baru, punya ilmu baru yang bisa
diterapkan di kampus kita. Sekali lagi jangan keenaan di luar kampus ya. Karena suatu saat teman-teman harus tetap kembali ke kampus untuk menyelesaikan perkuliahan sampai 8 atau 7 semester lah. Atau sampai tugas akhir. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi boleh memang sangat dianjurkan berkegiatan di luar kampus, tapi jangan sampai keenaan dan menjadikan teman-teman agak malas kampus ya, itu malah jangan. Mungkin itu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Saya akhiri sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.